Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, mahasiswi kelas 6C Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin melihat pemahaman kalian setelah mengikuti diskusi yang telah kita lakukan tadi. Baik, sekarang saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara katabolisme dan anabolisme? Saya, Bu. Ya, jadi katabolisme itu merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan anabolisme itu merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks, Bu. Iya, tepat sekali Indri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk beraktivitas sehari-hari, tubuh kita memerlukan banyak sekali energi. Apa yang menyebabkan tubuh kita menghasilkan energi untuk kita beraktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, makan, belajar, dan lain-lain? Ya, silakan Zahra. Terjadinya proses respirasi di dalam tubuh, Bu. Ya, tepat sekali. Baik, kita lanjut ya. Proses respirasi merupakan proses pembakaran nutrisi atau zat makanan yang dikonsumsi oleh tubuh, yang kemudian dibantu oleh oksigen atau O2 untuk menghasilkan energi. Jadi seperti itu ya. Bu, saya ingin bertanya, apakah respirasi itu termasuk dalam proses katabolisme atau anabolisme ya, Bu? Wah, bagus sekali pertanyaannya Zahra. Baik, apakah respirasi termasuk ke dalam katabolisme atau anabolisme? Ya. Ada yang ingin menjawab? Baik, menurut Indri, apakah respirasi termasuk ke dalam katabolisme atau anabolisme, Indri? Baik, Bu, jadi respirasi itu termasuk proses anabolisme, Bu, karena proses penyusunan nutrisinya itu menjadi energi. Baik, terima kasih Indri atas pendapatnya. Terima kasih sudah berani menyampaikan pendapatnya. Yang lain, ada yang ingin menyampaikan pendapat lain atau ingin menanggapi pernyataan dari Indri? Saya, Bu, ingin menanggapi pernyataan dari Indri. Ya, silakan Tia. Baik, jadi respirasi itu merupakan suatu proses pembakaran nutrisi yang dibantu oleh O2 untuk menghasilkan energi. Jadi respirasi itu termasuk dalam proses katabolisme, Bu. Ya, tepat sekali jawaban dari Tia. Terima kasih Tia sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Respirasi merupakan salah satu contoh dari katabolisme karena makanan yang kita konsumsi itu merupakan senyawa kompleks yang kemudian harus disederhanakan terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Nah, nutrisi itulah yang kemudian akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu ya respirasi. Baik teman-teman, lalu bagaimana proses respirasi dapat mengubah zat makanan tersebut menjadi energi? Baik, Bu, jadi menurut pendapat saya, saat bernapas, O2 yang dihirup dan masuk ke dalam tubuh itu, kemudian O2 tersebut akan berdiskusi ke pembuluh darah untuk membakar nutrisi di dalam tubuh dan menghasilkan energi, Bu. Ya, baik, tepat sekali jawabannya Zahra. Terima kasih Zahra. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Zahra yang telah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Zahra. Terima kasih Zahra. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang keseluruhan proses dari proses respirasi. Dimohon kepada teman-teman untuk menyimpangnya dengan baik. Pertama-tama, saat kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen atau O2. Kemudian O2 tersebut masuk ke dalam tubuh, lebih tepatnya masuk ke dalam alveolus di dalam paru-paru.
Selanjutnya, setelah ia berada di dalam alveolus, kemudian ia berdifusi dengan pembuluh darah berdifusi dengan pembuluh darah yang kemudian dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, oksigen yang telah berada di seluruh tubuh ini, ia akan dibawa ke mitokondria untuk melakukan proses pembakaran zat makanan yang disebut oksidasi, yang kemudian akan menghasilkan energi. Saya ulangi, saat bernafas, oksigen yang kita hirup akan masuk ke dalam tubuh kita, lebih tepatnya di dalam alveolus, dalam paru-paru. Selanjutnya, oksigen tersebut akan berdifusi dengan pembuluh darah dan dibawa oleh aliran darah menuju seluruh tubuh untuk melakukan oksidasi, lebih tepatnya di dalam mitokondria, dan menghasilkan energi. Jadi kurang lebihnya seperti itu proses dari respirasi atau proses pembentukan energi di dalam tubuh kita. Baik, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah jika sudah dapat dipahami dengan baik. Saya cukupkan materi pembelajaran hari ini dan saya ucapkan terima kasih.